James. Oke, James. Nah, kita kemana dulu ini, James? Relativitas mana dulu? Relativitas ini misalnya tuh, yang pertama sekali nih. Ada benda, ini benda bergerak. Ya. Benda ini misalnya bergerak dengan kecepatan V1, ini bergerak dengan kecepatan V2. Ini sebut atau VA lah, ini bergerak dengan VA, ini bergerak dengan kecepatan VB. Nah, kalau misalnya VA-nya itu sama dengan 2 meter per sekon, kemudian VB-nya itu sama dengan 10 meter per sekon, maka kalau kecepatan benda B menurut A, berarti VBA, ini akan sama saja dengan VAB. Nah, ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB. Ini berarti sama dengan 2 meter per sekon, ini kita tambah dengan 10 meter per sekon, berarti sama dengan 12 meter per sekon. Nah, ini jika kecepatan gerak bendanya ini cukup kecil, artinya tidak mendekati kecepatan cahaya. Nah, rumus ini tidak akan berlaku jika A dan B-nya ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, gitu. Jadi ini VA, kemudian ini VB. Sebutlah di sini adalah sama dengan 0,6 C, lalu ini adalah 0,7 C. Jadi ini benda A, ini benda B, ya. Maka di sini VAB yang sama dengan VBA ini tidak lagi sama dengan VA ditambah dengan VB, melainkan VAB ditambah dengan VAB sama dengan VBA ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB, ini kita bagi dengan 1 dikurangi dengan tambah VA, VB, ini kita bagi dengan C pangkat 2. Kenapa? Karena tidak ada satu benda pun yang kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Jadi V suatu benda ini harus lebih kecil daripada C, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini berarti ini akan 0,6 C ditambah dengan 0,7 C. Ini kita bagi dengan 1 ditambah 0,6 C kali 0,7 C. Ini kita bagi dengan C kuadrat. Berarti sama dengan 1,3 C dibagi dengan 1,42. Nah, ini hasilnya akan 0, sekian C begitu ya. Itu konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua itu tentang relativitas. Misalnya dari postulat kembar daripada Einstein ya. Ini ada 2 orang kembar nih. Ada 2 orang, ini postulatnya Einstein, ini si A, lalu ini si B. Nah, pada saat itu anggaplah ya, kita anggap bahwa usianya mereka adalah 20 tahun gitu ya. Lalu si B ini melanglang buana ke angkasa. Melanglang buana ke angkasa dengan kecepatan V itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, pada saat si B-nya kembali, itu didapati bahwa umurnya daripada A itu jauh lebih besar daripada umurnya daripada B. Itu artinya apa? Ada pemekaran waktu di sini. Jadi 1 harinya di angkasa itu lebih lama dibandingkan dengan 1 harinya orang di bumi. Nah, ini postulat kembarnya Einstein ini. Nah, akhirnya Einstein merumuskan ada tetapan relativitas yang kita sebut dengan gamma. Dan nilai daripada gamma itu adalah 1 per akar dari 1 ditambah dengan V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, nilai dari gamma ini tentunya pasti akan lebih besar daripada 1 kan. Nah, untuk kayaknya dikurang. Oh iya, dikurang, sorry iya. Dikurang ya, bukan ditambah. Dikurang 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat ini ya. Nah, ini besarnya itu lebih besar daripada 1. Pasti lebih besar daripada 1. Nah, jika ada suatu benda yang memiliki panjang diam. Panjang diam itu adalah L0 ya. Jadi ini untuk yang diam. Lalu yang di sini adalah relativistik gitu. Relativistik ya. Nah, di sini panjang diam adalah L0, panjang relativistik adalah L, massa diam itu adalah 0, massa relativistiknya adalah M. Kemudian perubahan waktu diam itu adalah delta T0, perubahan waktu relativistik itu delta T, lalu umur diam itu adalah T0, lalu umur relativistiknya itu adalah T. Nah, untuk panjang relativistik itu lebih kecil daripada panjang diamnya. Kemudian massa relativistik itu lebih besar daripada massa diam.
Selang waktu relativistik itu lebih besar daripada selang waktu diamnya. Umur relativistik itu lebih kecil daripada umur diamnya. Ini berbanding terbalik dengan ini. Kenapa? 1 tahunnya di angkasa itu lebih lama dibandingkan dengan 1 tahunnya orang ada di bumi. Makanya orang yang pergi ke angkasa itu dia akan awet muda dibandingkan dengan orang yang di bumi. Jadi yang di bumi menjadi lebih cepat tua. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana? Supaya agar L lebih kecil daripada L0. Tadi kan gamma lebih besar daripada 1 kan? Nah, berarti L kita bandingkan dengan L0. Supaya ini lebih kecil, berarti ini kita bagi dengan gamma. Begitu. Ya, pasti hasilnya lebih kecil. Karena ini gamma kan lebih besar daripada 1, toh. Kemudian M tadi lebih besar daripada M0. Gamma lebih besar daripada 1. Berarti hubungan antara M dengan massa relativistik supaya lebih besar daripada M0, maka kita kalikan dengan gamma. Kemudian untuk delta T relativistik itu lebih besar daripada delta T0. Lalu gamma lebih besar daripada 1, maka selisih waktunya atau periodenya boleh delta T perubahan waktunya ini ya, delta T-nya berarti sama dengan delta T0 dikalikan dengan gamma. Sedangkan untuk umur, T relativistik itu lebih kecil daripada umur diamnya. Gamma lebih besar daripada 1, berarti di sini T ini akan sama dengan T0 dibagi dengan gamma. Seperti itu, Ci. Jadi contohnya misalnya ada pesawat ruang angkasa A dan B gitu ya. Ini yang pertama. Ini si A, kemudian ini si B. Yang ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian yang ini bergerak dengan kecepatan 0,6 C gitu ya. Maka di sini VAB ditambah dengan sama dengan VBA. Ya, ini sama dengan VBA. Ini akan sama dengan VA ditambah dengan VB, kita bagi dengan 1 ditambah dengan VA, VB kita bagi dengan C kuadrat. Jadi ini hasilnya 0,8C ditambah 0,6C, kita bagi 1 ditambah dengan 0,8C kali 0,6C, ini kita bagi dengan C kuadrat, jadi sama dengan 1,4 dibagi 1,48C, nanti kita cari 0, sekian C ya, itu yang pertama. Nah sekarang yang berikutnya lagi, misalnya suatu benda memiliki panjang diam L0-nya anggaplah sama dengan 2 meter. Lalu benda ini bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,6 C. Ditanyakan berapakah panjang relativistiknya. Maka yang kita cari pertama adalah gammanya dulu. Sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Jadi sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,6 C, ini dipangkatkan 2 dibagi dengan C kuadrat, maka sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan 0,36, berarti sama dengan 1 per akar 0,64 ya, 36. Jadi gammanya itu sama dengan 1 dibagi dengan 0,8 ya, 0,8 atau sama dengan di sini 5 per 4 itu gammanya ya. Karena kan diubah jadi 10 per 8 kan jadi 5 per 4. Nah ini sudah dapat gammanya nih. Jadi untuk cari L itu kan lebih kecil daripada L0 kan, kamu ingat ini. Jadi kalau nggak hafal rumusnya ini, oh supaya L lebih besar, lebih kecil daripada L0, maka L itu sama dengan L0 kita bagi dengan gamma. Jadi sama dengan L0-nya adalah 2 meter, kita bagi dengan 5 per 4, berarti sama dengan 2 meter dikalikan dengan 4 per 5. Sama dengan 8 meter dibagi 5, maka sama dengan 1,6 meter. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi misalnya contoh ini ya, ada suatu benda memiliki massa misalnya sama dengan 20 kg. Ini massa diam. Kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C misalnya, 0,8 C. Ya. Nah, ditanyakan berapakah massa relativistiknya? Nah, berarti M-nya ditanya kan? Kita cari gamma. Kalau soalnya pilihan ganda cepat sih. 0,6 berarti gammanya 0,8 pasangannya kan dengan 0,6. Ya, jadi berarti langsung gammanya pasti 1 per 0,6 atau sama dengan 5 per 3. Nah, tapi kan kita nggak boleh kalau isai nggak bisa kan. Jadi pasangannya itu selalu sih. Nah, kemudian berarti gamma ini kalau kita mau cari 1 dibagi dengan akar dari 1 min T kuadrat per C kuadrat, maka ini sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi langsung ya 0,64 ya. Oke, berarti sama dengan 1 per 0,6 ya.
atau sama dengan 5/3. Nah, massa relativistik itu lebih besar. M lebih besar daripada M0. Itu berarti M sama dengan M0 kita kalikan dengan gamma. Jadi sama saja dengan 20 kg. 21 deh nanti supaya gampang. Ya. Biar gampang ngalinya gitu. Ya, nah, 21 gitu. 21 kg. Jadi 21 kita kalikan dengan 5/3. Berarti sama dengan berapa? 7 kali 5 ya? 35 kg. Nah, ini kalau dicari massa relativistiknya. Nah, kemudian untuk mencari, kalau misalnya ditanyakan energinya, nah kamu ingat rumus energi daripada Einstein itu sama saja dengan mc kuadrat. Jadi kalau E0 energi diam berarti sama dengan M0C kuadrat, seperti itu. Itu untuk kalau cari energinya ya, cari energi. Nah, kemudian misalnya lagi yang ditanyakan adalah kecepatan misalnya. Jadi misalnya di sini ada suatu batang dengan panjang L0, lalu dia bergerak dengan kecepatan V mengalami penyusutan. Penyusutan 20%. Nah, penyusutan 20% berarti artinya apa? L sama dengan L0 dikurangi dengan delta L kan? Delta L itu kan penyusutannya. Maka ini sama dengan L0 dikurangi dengan 20%. Jadi sama dengan berapa persen tuh? 80% ya. 80% L0. Nah, tadi si L itu kan sama dengan apa? L0 dibagi dengan gamma kan? Maka gamma akan sama dengan L0 dibagi dengan L. Jadi sama saja dengan L0 dibagi dengan 80% L0. L0-nya coret berarti sama dengan 0,8. Maka sama dengan berapa? 5/4 ya. 80%. 5/4 kan? Nah, setelah dapat gammanya, gamma tadi kan sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Maka gamma pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Atau 1 min V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan 1 per gamma pangkat 2. Berarti 1 dikurangi 1 per gamma pangkat 2 ini akan sama dengan V kuadrat per C kuadrat kan? Nah, sekarang dari sini berarti kita samakan penyebut aja. Ini kita turunkan rumus dulu nih. Berarti ini gamma kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan gamma kuadrat sama dengan V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka V akan sama dengan C dibagi dengan gamma kali akar dari gamma kuadrat dikurangi 1. Nah, ini untuk rumus cepatnya mencari kecepatan. Ini. Untuk yang ini ya, untuk apa? Transformasi panjangnya. Ini jadi seperti ini. Nah, sekarang berarti kita kasih masuk nih saja. Gammanya kan kita udah dapat tuh. Jadi di sini V-nya tadi sama dengan C dibagi dengan gamma kali akar 1 gamma kuadrat kurang 1 ya. Bentar. Ya, gamma kuadrat dikurangi 1. Gamma kuadrat dikurangi 1. Nah, berarti C dibagi tadi 5/4 ya. Nah, kali akar berarti 5 5/4 maka 2 berarti ini dikurangi 16/16 nih. Jadi sama dengan 4/5C dikalikan dengan 9 ya. 9 berarti 3 ya. 3/4 ya. 3/4. 4-nya coret berarti sama dengan 3/5C. Seperti itu. Ini kalau terjadi penyusutan. Nah, nanti bisa juga terjadi pemekaran massa. Kalau pemekaran massa berarti kita pakai M. Misalnya terjadi pemekaran massa. Misalnya massanya mekar sebesar 60% misalnya toh. Jadi ceritanya delta M-nya itu sama dengan 60% mekar. Ini pemekaran massa. Pemekaran massa gitu. Lalu ditanyakan berapa lagi kecepatannya sama dengan berapa. Nah, kita ingat tadi M itu sama dengan M0 dikali gamma kan. Maka gamma akan sama dengan M dibagi dengan M0 gitu. Nah, M dibagi dengan M0 ini udah langsung dapat gammanya. Sama, kembali ke tadi lagi, ini boleh langsung menggunakan yang rumus tadi. Jadi gamma tadi sama dengan apa? C dibagi dengan gamma dikalikan akar dari gamma kuadrat dikurangi 1. Jadi kalau ini M dibagi dengan M0, berarti M-nya kan sama dengan 160 kan?
Ya, 160 berarti ini sama dengan 160 dibagi dengan 100 nih. Coret nih dibagi 4 berarti sama dengan berapa? 1,6 ya, jangan. Kita buat pecahan aja, berarti 8 per 5 kan, supaya gampang. Ya, seperti itu. 8 per 5 berarti nanti kamu kasih masuk nih ke sini. Oh ya, yang ini V ya. Oke. Ya, thank you. Ini V ya, ini begitu. Jadi tinggal kasih masuk nih. Nah, berarti ini sama dengan C dibagi dengan 8 per 5 dikalikan akar, berarti 64 per 25 dikurangi dengan 25 per 25. Berarti V-nya sama dengan 5 C per 8, 65 dikurangi dengan 25, 49 ya? 39 deh. 39 berarti akar dari 39 per 25. 5-nya kan coret kan? Berarti sama dengan akar 39 per 8C. Ya, seperti itu. Nah, jadi gampang ji, relativitas, nggak susah bagaimana. Nah, tergantung nanti nih, yang agak susah itu nanti membedakan antara yang pemekaran waktu. Itu yang agak susah. Coba cari yang pemekaran waktu. Ada soal yang mana yang pemekaran waktu. Nah, itu ada situ. Pemekaran massa. Ada yang waktu enggak? Nah, kalau nggak ada ya udah kita bikin soal sendiri aja. Misalnya nih ya. Misalnya ini ada 2 orang kembar gitu. Si A dan B nih. Nah, A dan B. Waktu mereka sebelum salah satunya pergi, misalnya umur mereka sama dengan 50 tahun. Lalu B-nya pergi nih dengan kecepatan V-nya misalnya sama dengan 0,6 C ya. Lalu menurut B pada saat kembali B itu merasa baru pergi artinya 20 tahun kemudian lah. 20 tahun kemudian B kembali. Nah, ini kan menurut B, bukan menurut A. Nah, sekarang yang ditanyakan A sekarang umurnya berapa? Umurnya sama dengan berapa? Nah, kalau begini, maka kita cari gamma dulu. Gamma itu sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau 0,6 kan pasti jadi 0,8 kan? Berarti ini langsung ketemu sama dengan 5 per 4 kan gammanya. Nah, sekarang deltanya, perubahan waktunya, ini kalau si B baru pergi 20 tahun, menurut A lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama. Berarti sekarang kita ini berarti delta T. Delta T, ini delta T. Berarti ini kita pakai delta T0 sekarang. Perubahan waktunya ini. Ini lebih lama, berarti ini sama saja dengan, kalau ini kita anggap delta T, ini delta T0, berarti ini delta T0-nya, delta T-nya ini berarti dikalikan dengan gamma. Maka sama dengan 20 tahun kita kalikan dengan 5 per 4, berarti sama dengan 25 tahun. Nah, jadi umur A dari T dari A maka sama dengan 50 tahun ditambah dengan 25 tahun berarti sama dengan 75 tahun. Seperti ini. Ini untuk pertambahan waktunya. Seperti itu nih. Jadi bedanya itu di situ Ji. Jadi kita menentukan ini mau kita anggap apa, ini kita anggap apa gitu. Itu harus hati-hati di situ. Tapi kalau misalnya nih ada yang periode nih ya. Jadi ada suatu bandul nih. Ada bandul. Ya. Oke. Nah, bandul ini misalnya berayun dengan periode sama dengan 2 skon. Ini waktu diam, berarti ini adalah periode 0. Nah, sekarang kalau bandul ini berada di dalam, berayun di dalam suatu pesawat. Pesawat ini bergerak dengan kecepatan misalnya sama dengan 0,8 C. Ditanyakan berapa periode bandulnya sekarang. Nah, sekarang kalau V sama dengan 0,8 C, berarti gamma sama dengan 1 per 0,6 kan? Atau sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang periode relativistik itu lebih besar daripada periode diamnya. Jadi istilahnya kalau diam seperti ini, tapi kalau relativistik jadi kita merekam video di slow motion gitu. Jadi dia lebih lama gitu. Jadi berarti sekarang periode relativistiknya akan sama dengan apa? Gamma dikalikan dengan T 0. Jadi sama dengan 5 per 3 dikalikan dengan 2 skon, berarti sama dengan 1 per 3 skon.
Itu Ji, itu relativistik. Kalau energinya ada mana persamaan energinya tadi. Energi total, ada energi ya itu nih. Jadi energi kinetik, jadi energi totalnya itu sama dengan E0 ditambah dengan energi kinetik ya. Jadi ini sama dengan apa? MC kuadrat ini sama dengan M0 C kuadrat ini ditambah dengan energi kinetik. Jadi besarnya energi kinetik ini akan sama dengan MC kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat atau sama saja dengan delta M C pangkat 2. Nah, delta M-nya ini kan selisihnya ini ya, selisihnya. Nah, itu kan bisa dicari nih nanti. Jadi untuk cari energi kinetik. Nah, dari sini sebetulnya untuk energi kinetiknya kita bisa juga menggunakan 1/2 MC kuadrat, boleh, nggak apa-apa. Nanti untuk cari V-nya bisa juga dari sini, tapi sebaiknya jangan pakai ini sih sebaiknya. Gitu. Oke, tentang relativistik, kalau momentum relativistik itu kan momentum itu kan sama dengan M dikalikan dengan V ya. M dikalikan V. Nah, gitu. V-nya kan tetap ya. Momentum itu sama dengan ini. Nah, M-nya ini P ya. M itu kan sama dengan apa? M0 dikalikan gamma dikalikan V kan? Berarti sama dengan M0V dikalikan dengan gamma. M0V ini kan momentum awal dikalikan gamma. Jadi P dibagi dengan P0 ini akan sama dengan gamma. Ya, seperti itu. Finish nih relativistik. Berapa menit nih? Nanti kalau di kelas begitu tolong. Ya jadi intinya cuma oke ini ya. Jadi ya kan dari tadi ini ya yang di sini ya tentang efek fotolistrik ya. Nah, efek fotolistrik ini jadi ada cahaya datang, kemudian ada lempeng logam. Lempeng logamnya itu memiliki fungsi kerja F0. Kalau energinya itu lebih besar daripada energi ambangnya, maka elektron akan terlepas dengan kecepatan V dengan energi berarti 1/2 MC kuadrat. Jadi kalau frekuensi cahaya datang lebih kecil daripada frekuensi ambangnya, maka elektron tidak akan lepas. Tetapi kalau frekuensi cahaya yang datang lebih besar dari frekuensi ambang, maka elektron akan lepas. Nah, terjadi hukum kebesaran energi di sini. Energi yang datang itu sama saja dengan energi yang ambangnya ini ditambah dengan energi kinetiknya. Jadi E sama dengan E0 ditambah dengan EK. Lalu kalau kita turunkan berarti jadi ini juga boleh jadi apa? HC kali 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Lambda 0 di sini ya kalau efek fotolistrik. Nanti kalau yang efek Compton kita menggunakan lambda aksen. Karena apa? Partikel ditembak, ini ada cahaya datang dengan frekuensi F panjang gelombang lambda kecepatan C, akan ada hamburan cahaya dengan frekuensi lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi cahaya yang datang, berarti lambda hamburannya itu lebih besar daripada lambda cahaya yang datang, lalu partikelnya ini akan bergerak dengan kecepatan V, berarti dia nanti juga akan punya energi kinetik. Nah, delta lambdanya itu berarti selisih antara lambda hamburan dengan lambda cahaya yang datang. Itu dirumuskan sama dengan H per M0 dikalikan C kali 1 dikurangi dengan cos theta. Di mana tetanya itu adalah sudut daripada frekuensi hamburannya terhadap cahaya yang datang ini, arah mendatarnya, seperti itu. Jadi untuk energinya, energi cahaya yang datang itu sama dengan energi cahaya hamburan ditambah dengan energi kinetik partikelnya. Atau E sama dengan E aksen ditambah dengan EK. Sama sih dengan yang fotolistrik, cuman yang di fotolistrik di sini bukan E aksen tapi E0. Itu saja. Oke. Itu. Oke. Jadi energi cahaya itu sama dengan H dikalikan F. H tetapan Planck itu besarnya berapa ya? 6,6 berapa gitu. 6,6. 6,6 kali ada di sini. 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Jouleskon ya? Udah ditulis satuannya. Kan ini kan ya F itu kan dalam hertz ya. Energi itu kan, jadi kalau kita nggak tahu satuannya itu, satuan dari energi kan joule kan. Satuan frekuensi itu kan sama dengan hertz, itu kan berarti skon min 1 kan. Nah, supaya jadi joule dari skon min 1 ini kan berarti joule skon kan. Ya, supaya ini hilang gitu loh. Jadi tetapan daripada satuan daripada H berarti joule skon. Ya, seperti itu. Itu kalau kita nggak tahu satuannya. Seperti itu. Jadi untuk panjang gelombang de Broglie tadi apa rumusnya situ?
Ya, lambda itu sama saja dengan H dibagi dengan P ya, atau sama dengan H dibagi dengan mv. Mv itu adalah massa dan ini adalah kecepatannya, kecepatan daripada cahayanya itu sendiri. Seperti itu. Panjang gelombang de Broglie. Kemudian nanti ada deret-deret lagi, itu ada deret bal. E sama dengan H kali F, hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule/Scon ya. Lambda ini apa tadi? Panjang gelombang de Broglie ya. H per P atau H per mv ini. Oke. Nah, ini berarti kita masuk di asas Black punya ini nah. Kalau punya asas Black. Asas Black jadi misalnya ada massa 1, kalau jadinya 1 T1 di sini massa 2 C2 T2, kemudian ini akan bercampur menjadi 1, maka suhu campurannya ini kita misalkan sebagai T akhir gitu ya. Nah, sekarang dengan anggapan misalnya T1 lebih kecil daripada T2, maka TA ini pasti akan antara T1 sampai dengan T2 kan. Nah, pada asas Black itu kuncinya apa? Delta T itu adalah suhu tinggi dikurangi dengan suhu rendah. Jadi kalau ini TA berarti lebih besar daripada T1, maka delta T1-nya ini akan sama dengan TA dikurangi dengan T1. T2 lebih besar daripada TA, berarti di sini delta T2 ini akan sama dengan T2 dikurangi dengan TA. Gitu sih. Nah, nanti tinggal masuk ke hukum kekekalan energi nih. Hukum kekekalan energi kan sama dengan apa? Q serap sama dengan Q lepas kan. Yang menyerapkan berarti ini. Berarti sama dengan M1 C1 dengan delta T1 akan sama dengan M2 C2 dikalikan dengan delta T2 kan. Nah, ini berarti M1 C1 delta T1-nya kan sama dengan T akhir dikurangi dengan T1 kan. Di sini berarti M2 C2 dikalikan dengan T2 dikurangi dengan T akhir. Jadi lepas nih. TA-nya digabung. Jadi M1 C1 T akhir ditambah dengan MC kurangi. Proses penurunan rumusnya. Ini dikurangi dengan M1 C1 T1 sama dengan M2 C2 T2 dikurangi dengan M2 C2 T akhir. Pindahkan sini, berarti M1 C1 T akhir ditambah dengan M2 C2 T akhir akan sama dengan M2 C2 T2 dikurangi dengan M1 T tambah ya, M1 C1 T1. Berarti T akhirnya ini dikalikan dengan M1 C1 ditambah dengan M2 C2 sama dengan di sini M2 C2 T2 ditambah dengan M1 C1 T1. Jadi T akhirnya ini akan sama dengan M2 C2 T2 ditambah dengan M1 C1 T1 kita bagi dengan apa? M1 C1 ditambah dengan M2 C2. Jadi kuncinya kalau misalnya ada 3 atau ada 4 nggak ada masalah, yang penting tidak ada perubahan wujud. Kalau ada perubahan wujud itu yang repot. Yang ada SS toh. Jadi misalnya ini toh, ini ada ini. Ada 3 benda misalnya toh. Ada 3 benda. Jadi benda yang pertama di sini adalah M1 C1 T1. Kita anggap di sini sebagai M2 C2 T2. Yang ini kita anggap sebagai M3 C3 T3. Anggap bendanya nggak sama gitu. Kalaupun sama ya nggak ada masalah sih. Nah, ini kalau sudah dicampur itu nanti kan jadi suhunya semuanya adalah T akhir kan. Nah, ini T akhir. Ini kamu bisa pakai rumus langsung nih. Jadi untuk cari T akhirnya itu tinggal dijumlahkan saja. Ini M1 C1 T1 ditambah dengan M2 C2 T2 ditambah dengan M3 C3 T3 lalu